Kalian nyebat asma Allah anu maha welas tur anu maha asih, anu teu pernah pilih kasih dina asihan pengasih, anu teu pandang pilih sayang dina memberikan penyayang, diberikan ke setiap orang termasuk ka diri urang. Bapak-bapak, diwah adik-adik anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Saterasana dingawitan mangga urang mengingatkan diri urang dan memohon ka Allah anu Maha Rahman Maha Rahim. Mugia malam ieu Allah ngalimpah curahkeun kesehatan kasalamatan ka urang sadaya anu hadir di ieu patempatan sareng anu ngadangu ieu pengeras suara. Mugia Allah ngalimpahkeun rahmat sinareng barokahna ka urang sadaya. Mugia Allah ngalindungi urang sadaya tina gangguan setan anu terkutuk. Mugia Allah netepkeun welas asihna ka urang sadayana. Amin amin ya rabbal alamin. Dina wengi ieu urang nyalat materi ilmu tauhid dengan tema makna dan syarat la ilaha illallah atau makna wa syarat la ilaha illallah. Ilmu tauhid nyaeta ilmu anu ngabahas sagala kepercayaan keagamaan dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan bagi kita. Dinamakan ilmu tauhid karena sebagian pembahasannya tentang pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hal ini menjadi dasaran agama kita, yaitu agama Islam. Ilmu tauhid disebutkan oge ilmu aqaid.
aya oge anu nyebatkeun ilmu tauhid disebut juga ilmu kalam, bisa oge disebut ilmu usuluddin, bisa oge disebut ilmu hakikat jeung marifat. Eta sadayana kalabat ilmu tauhid. Tujuan orang belajar ilmu tauhid teh nyaeta agar kita memperoleh kepuasan batin, keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini Allah berfirman yang artinya, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar engkau berbahagia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Takwa ngandung hartos taat, patuh pada petunjuk dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala anu diajarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an sinaran hadisna. Tujuan urang mempelajari ilmu tauhid teh nyaeta agar urang terhindar dari pengaruh-pengaruh akidah-akidah yang dapat menyesatkan kita, yang sesungguhnya atau yang sebenarnya hanyalah hasil pemikiran orang per orang atau kebudayaan semata. Hadirin Bapak miwah adik-adik anu kusim kuring dihormat, la ilaha illallah adalah kunci surga, akan tetapi tidak ada satu kunci pun melainkan ia mempunyai gerigi. Raja-raja barangkali ya. Jika Anda, jika saya, jika Andika atau kuring datang membawa kunci yang ada geriginya, maka akan terbuka bagi Anda dan bagi saya. Namun jika tidak ada geriginya, maka tidak terbuka bagi Anda maupun bagi saya. Sedangkan gerigi kunci itu adalah syarat la ilaha illallah. Sebelum kita masuk ke situ, yang mesti kita ketahui siapakah Allah itu. Apa itu la ilaha illallah? Menurut bahasa kita atau terjemahnya secara harfiah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita sering dengar dan paling populer hampir di setiap pengawasan, hampir di setiap majelis taklim sering kita dengar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wallahu alhamdu yuhyi wa yuhmidu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair. La ilaha illallah, tiada Tuhan atau tiada pangeran. La ilaha illallah, yang tiada sekutunya. Hartosna teu aya babaturanana atawa teu aya anu ngabantukna.
Wallahul hamdu, yang mempunyai segala pujian, yuhyi wa yuhmitu, yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa huwa hayyun daimun, dan dia senantiasa hidup, la yamutu, tidak mati. Biyadihi khair, di tangannya segala kebajikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah makna awal la ilaha illallah. Sedangkan disebut disebutkan manusia, urang simkuring jeung anjeun jeung anu ngadangu tina ieu pengeras suara, sebutkeun manusia teh kullu nafsin da'iqatul maut. Tiap-tiap manusia atau tiap-tiap yang bernyawa mesti akan merasakan kematian. Sedangkan kematian itu ba'inama tuwafawna ujurakum yaumal qiyamah, akan disempurnakan amal kamu nanti di hari kiamat. Paman jujiha aninar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udhuli jannah, maka beruntung dia. Fakut faza, maka beruntung dia. Itulah yang menjadi harapan setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah tertanam dalam jiwa kita, tertanam dalam diri kita, menjadikan la ilaha illallah itu menjadi hembusan dan tarikan napas sehari-hari kita, menjadikan denyut nadi, detak jantung, menjadikan darah daging, menjadikan tulang dan sumsum, segala gerik perilaku, pandangan mata, pendengaran kuping diawali dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena kalimat inilah yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kemudian tidak ada satu, apabila gerigi kunci itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah, di dalam buku ini ada beberapa gerigi, di antaranya ada 1 sampai 8. Yang pertama disebut al-ilmu, artinya mengetahui makna. Meniadakan ketidaktahuan berarti mempelajari dan belajar keingintahuan, yaitu untuk meniadakan, untuk menghilangkan atau untuk menghapuskan sesuatu yang diibadahi yang tanpa hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menetapkan Allah semata berhak yang berhak diibadahi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum.
annahu la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wastaghfiru, maka mintalah ampun, li dzambika, atas dosa, bagi dosamu. Wal mu'minat, wal mu'minin, wal mu'minat, dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan atau wanita. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui, mutaqabbalakum, tempat kamu berusaha, wa maswakum, dan tempat tinggal kalian. Hadirin anu kusim kuring dihormat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis Muslim, man ma'ata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallahu dakhala jannah. Man ma'ata, barang siapa mati, wa huwa, dan dia ya'lamu, mengetahui, annahu la ilaha illallah, tidak ada ilah atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dakhala jannah, maka ia masuk surga. Yang dimaksudkan orang mengetahui di sini seperti yang telah disampaikan pada muqaddimah itu. Kemudian di dalam kitab Qatrul Qais, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, iza kilalaka, apabila ditanya kepada engkau atau kepada anda, mal iman, apakah iman itu? Fajawabu, ma'awalan, atau jawabnya amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikat Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya Allah, wa rasulihi, dan kepada utusan-utusannya Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wa qadri, dan kepada takdir, khairihi, yang baik, wa syarrihi, dan kepada takdir yang buruk, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Hadirin, masalah iman, masalah la ilaha illallah, apabila ditanyakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, apa iman itu? Artinya apa yang harus diimani oleh orang Islam itu? Karena iman itu mengandung arti membenarkan apa, maka apa yang harus dibenarkan. Maka jawabnya, aku beriman, maksudnya saya membenarkan dengan seteguh hati dan menyatakan dengan adanya Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang berhak diibadahi. Itu sampai al-ilmu. Kemudian yang kedua, gerigi yang kedua, al-yaqini, al-munafi, al-masyaki, yakin yang meniadakan keraguan. Yakin yang meniadakan keraguan adalah, yaitu hati meyakini akan kalimat
tersebut kalimat la ilaha illallah tanpa ragu sedikit pun, maka inilah orang yang berhak masuk surga. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Itu firman Allah. Innamal mu'minuna alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang beriman billahi kepada Allah. Lafaz la ilaha illallah senantiasa ada pada diri dan ruhnya menjadi satu. Gerak-gerik tingkah laku senantiasa dibawa lafaz itu, menggunakan mata dengan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, apapun yang dipandang karena Allah, bukan karena nafsu, syahwat dan lain sebagainya. Penggunaan kuping dengan la ilaha illallah, penggunaan otak berpikir dengan didahului dengan kalimat la ilaha illallah, langkah kaki, lenggang tangan, kemanapun tujuan, la ilaha illallah senantiasa dibawa kemana-mana. Kalau yang sudah demikian, maka orang-orang itu termasuk orang mukmin atau orang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Semua kemudian lam yartabu, tidak ragu-ragu, wajahadu berjihad billah, ulangi, berjihad dengan harta dan jiwanya, bi amwalihim dengan hartanya, wa anfusihim dengan jiwanya, fi sabilillah di jalan Allah. Ulaika, mereka itu humus shadiqun, orang-orang yang beruntung. Ilmu yakin akan lafaz la ilaha illallah berarti kita berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kedudukan Allah dan kedudukan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallaha bihima abdul ghayra sakin fayuhjabu anil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Ini Rasulullah yang bilang, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Wa ani, dan aku Rasulullah, utusannya. Yalqallahu, tidak adalah seorang hamba bertemu Allah dengan Allah bihima abdul ghayra sakin fayujabu anil jannah,
kecuali dengan membawa dua kalimat tersebut tanpa keraguan sedikit pun, lalu dihalangi dari surga. Nah, ya seperti Bapak Liu ya bahasa. Ini maksudnya tidak ada seorang pun yang dapat selamat kalau tidak membawa dua kalimat ini. Hanya saja kalau Rasulullah mengucapkannya itu asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan aku utusan Allah. Tapi bagi kita umatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad la rasulullah. Kalau orang ini membawa kunci yakin itu, mengucapkan dua kalimat itu sudah menjadi pekerjaannya, sudah menyatu dalam dirinya, kemana-mana dibawa, tidak pernah ditinggalkannya, maka orang ini tidak akan jadi masalah untuk masuk surga. Tetapi apabila kalimat ini tidak dibawa, maka orang ini dihalangi dari surga, nggak bisa masuk. Kemudian gerigi yang ketiga, qabula, menerima dengan hati dan lisan apa yang menjadi tuntutan kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah, sebagaimana firman Allah menegaskan dalam mengisahkan kaum musyrikin di dalam surat As-Saffat ayat 35 dan 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu jika dikatakan kepada mereka tidak ada ilah atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna a inna latariku ilahatina li syairin majnun. Mereka katakan, apa kami hendak meninggalkan sesembahan kami karena mengikuti seorang penyair yang gila. Ini menyombongkan diri, nggak percaya orang musyrikin terhadap kalimat la ilaha illallah. Maksudnya mereka menyombongkan diri untuk mengucapkan kalimat itu, tidak mau sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang mukmin. Sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sebelumnya masuk ke situ, terlebih dulu kita simak dari hadis dari hadis Abu Hurairah, hadis Bukhari dari Abu Hurairah, juga dari hadis Jibril alaihi wasallam. Sebagian ulama iman seseorang ketika sekarang akan mati sewaktu melihat bakal ditempatkan tempatnya di surga atau di neraka adalah tidak diterima. Yang tadi ya, tadi kalau enggak mengucapkan enggak la asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad itu tidak menjadi bekalnya, maka orang ini tidak diterima. Tidak diterima karena tidak dapat melakukan apa yang diperintahkannya dalam keadaan dapat memilih. Maksudnya, kalaupun hafal asyhadu an la ilaha illallah, tidak dapat melakukannya apa yang diperintahkan dalam keadaan dapat memilih normal seperti kita sekarang. Kita hafal
dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi enggak dimanfaatkan, tidak melakukan apa-apa makna yang ada tersirat dalam dua kalimat itu yang dimaksud dengan sebagian ulama berkata demikian. Sedap setiap hamba itu akan diperlihatkan bakal tempatnya di saat sakaratul maut. Diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, innal ba'dalan ya'mu tahata yara ba maudi'ahu fil jannati aw finar. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga atau di neraka. Maka sering kita dengar sebagian orang, si A itu mau meninggalnya senyum. Sebagian ulama mengatakan senyuman itu diperlihatkan ketika akan mati, orang itu melihat surga, maka seolah-olah matinya tersenyum, mayatnya kelihatan seperti tersenyum. Dan ada juga yang mengatakan si A itu air matanya banyak, karena gitu. Nah berarti orang itu diperlihatkan ketika akan sakaratul maut, diperlihatkan tempatnya di neraka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Tadi sampai ke menyembuhkan diri. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an aqatila nasa, aku perintahkan memerangi manusia, hatta yaqulu, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi diajarin, dipaksa oleh Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya untuk mengucapkan lafaz ini. Faman qala la ilaha illallah, maka barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, faqad asoma mini malahu nafsahu ila bihaqi ila islami wa hisabuhu alallahi azza wa jalla. Maka terlindungi hartanya dan jiwanya dariku, kecuali menurut hak Islam dan perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan mengucapkan la ilaha illallah, harta dan jiwa mereka terlindungi oleh Rasulullah kelak di sana. Maksudnya bukan terkecuali harta yang dikeluarkan menurut hak Islam, perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beda perhitungan. Ini harta yang setelah dijakati itu terbebas dari siksa. Kemudian sebagian ulama menegaskan harta yang tidak dijakati, tidak diinfaki, dan tidak disedekahi, maka menjadi hewan, ular, syahwat. Kelak di alam kubur akan membalas, meminta pertanggungjawabannya. Menurut riwayat, ular itu akan melilit dan memukuli orang yang tidak mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf. Pendek kata,
tidak membersihkan hartanya di jalan Allah, maka orang itu dipukuli, dicokeli, dipukuli, digebugei. Saking beratnya mukul sampai dalamnya 70 hasta, sedangkan sehasta segini, ya berarti saking kuatnya bles cokeli sampai benar-benar dosanya sudah habis, baru selesai demikian. Kemudian aku perintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka hartanya terlindung dan jiwanya dari itu harta yang sudah dikeluarkan hak Islam. Ya, kalau yang sudah dikeluarkan hak Islam, sedekah, zakat dan lain sebagainya, itu perhitungannya dengan Allah. Ya, ini yang dimaksudkannya. Kemudian yang keempat, tadi menerima dengan syarat-syarat la ilaha illallah itu, dengan syarat-syarat tadi yang darinya sudah disampaikan. Lana kiada wala taslaman, tunduk dan pasrah terhadap tuntutan kalimat itu. Tunduk dan pasrah kita kepada tuntutan pada kalimat la ilaha illallah, seperti dalam mukadimah awal tadi. Maka yang demikian Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum azab thumma la tunsyarun. Kembalilah kalian kepada Rabbi kalian. Ini bisa kembali kepada Tuhan kalian, kepada di sisi Allah itu karena yang sudah membersihkan tadi kepada dan kembalilah ulangi, kembalilah kalian kepada Rabbi kalian dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepada kalian. Kemudian kalian tidak ditolong. Ya. Jadi kalau hartanya nggak dibersihkan, enggak dikeluarkan fisabilillah di jalan Allah, ya, jihad ini bukan jihad itu bukan perang aja, mengangkat senjata ke medan perang itu jihad. Jihad yang ini itu sedang jihad sebenarnya. Kalau nggak ada itu mungkin ya aku bilang nggak datang ya, karena ada makanan itu berarti itu jihad. Hanya saja kita sering nggak sadar sesungguhnya udah kita lakukan, ya, hanya kita benar apa enggak, ya benar itu secara harta itu. Nah, kemudian secara jiwanya ya kita datang ke sini jauh jalan kaki, aturan tidur jadi nggak tidur, itu juga berjuang, ya. Kemudian para ulama sepakat yang tadi, ya, para ulama sepakat iman itu, iman la ilaha illallah, memaknai la ilaha illallah menjadi 3 kelas, klasifikasinya 3. Satu disebut iman secara taklid, artinya ikut-ikutan. Yang kedua iman secara taklid atau iman sejati, iman hakiki. Dan yang ketiga iman secara istidlal, artinya berdasarkan dalil. Iman taklid yaitu iman yang mempercayai keesaan Allah, yang mempunyai percaya kepada 2 kalimat tadi atau kalimat la ilaha illallah itu hanya
mengikuti perkataan saja, mengikuti perkataan ulama, ustadz dan lain sebagainya tanpa mengetahui dalilnya, iman seperti ini tidak dapat selamat dari goncangan hati, pengaruh berubah-ubah. Apabila ada orang yang mempengaruhi, keraguan hatinya akan bimbang. Ikutin sholat ya, begitu keluar ayo jalan sepak bola, mampir ke warung minum gitu kan ya, padahal sudah sholat berubah goncang karena sekedar ikut. Nah, mudah-mudahan yang kedua ini termasuk kita. Yang kedua disebut iman hakiki, ya iman mutlak kepada kalimat la ilaha illallah, yaitu mengikatkan hati terhadap sifat keesaan Allah la ilaha illallah. Sekiranya terdapat perselisihan ahli ilmu, para ulama atau ustaz untuk melepaskan ikatan yang kuat dalam hatinya, maka ia tidak akan terpengaruh karena sudah punya pegangan. Mudah-mudahan kita termasuk situ. Kalaupun si goncangnya sekuat angin menggoncang, sekuat itu pula kita bertahan. Dan yang ketiga, iman istidal. Ini iman tertinggi. Kita tidak mungkin ya, tapi kalau Allah menghendaki, semua tidak ada yang tidak mungkin. Tapi untuk sementara ini bukan kelas kita. Yaitu iman istilah, yaitu iman yang menciptakan dalil atas segala ciptaan Allah sebagai bukti adanya zat pencipta. Kita orang-orang yang tertentu ahli sufi jalan la ilaha illallah, ada duri pinggirkan, jalan lagi berat sini dikit ada plastik diambil. Itu rasanya bagi kita masih jauh, masih jauh. Yang selalu menciptakan dalil, dia berpikir setiap bekas menunjukkan ada orang yang memberi bekas ya. Ada bangunan menunjukkan ada orang yang membangunnya. Melihat atau membeli hasil produksi menunjukkan di sana ada pabrik dan ada orang yang memproduksi. Kalau lihat ke depan, misalkan ke musola ini ada kotoran ayam, di sana menunjukkan tadi ada ayam di situ, dia bersihkan. Ringkasnya bahwa adanya bekas tanpa ada pemberi bekas adalah mustahil bagi makhluk. Bagi Allah, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Yang mesti harus kita sadari bahwa kata atau kalimat la ilaha illallah ini perlu ditanamkan dalam jiwa jika disatukan ruh dan jasad kita. Desirnya darah la ilaha illallah, hembusan dan tarikan nafas la ilaha illallah, langkah kaki, ayunan tangan ke masjid la ilaha illallah, detak jantung, denyut nadi la ilaha illallah. Artinya selama hayat di kandung badan harus senantiasa la ilaha illallah ada pada diri kita, maka orang-orang itulah yang dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada gilirannya, imbalannya sebagai balasan dari apa yang dikerjakannya, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap. Ini yang dapat sampaikan sementara. 4 gerigi, 4 gerigi lagi
memaknai la ilaha illallah, sesungguhnya bagi kita kalau ada kemauan didorong dengan niat, insya Allah kita bisa. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bahwa kita ingat bahwa hidup di alam dunia ini sementara, dunia itu hanyalah menipu. Hidup yang langgeng nanti di akhirat. Masih apabila ada kerikil-kerikil kehidupan, itulah sebagai ujian, dan ujian menandakan kita mau meningkatkan keimanan, dan sekarang kita sudah mulai menuju ke situ. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi hidayah dan taufik kepada kita, dan pada gilirannya kita mendapat ridho, dan pada akhirnya kita dapat husnul khotimah. Ini yang dapat saya sampaikan. Di dalam pemilihan katanya, bahasanya, mulutnya kadang-kadang keseleo, yang belum terbaca tidak dibaca, kalau yang sudah dibaca lagi. Maaf, ini bukan kesalahan ketika ini, kesalahan yang nyampaikannya aja. Lebih kurang mohon maaf. Sebelum ditutup, kita ini sifatnya aja saling mengisi kekurangan. Ini bukan dakwah. Kita sama-sama belajar untuk menguji sejauh mana keimanan kita dalam meningkatkan iman kita. Karena imanlah yang akan membawa kita nanti ke surga. Dan ingat bahwa dunia itu sementara, sesungguhnya dunia itu fitnah bagi yang tidak mengeluarkan apa yang tadi telah hadisnya kita bacakan. Mudah-mudahan kita dari sekarang ke depan lebih baik dan lebih baik, dan Allah senantiasa melindungi kita, dan pada gilirannya Allah senantiasa menjadikan kita orang yang soleh. Amin amin ya